Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini menginjak pertemuan yang ketiga, materi manajemen pemasaran 2, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2021. Manajemen pemasaran 2 yang kemarin sudah saya sampaikan tentang pasar, apa itu bidang pasar, apa itu pemasaran, apa itu promosi, apa itu segmentasi. Sebetulnya pada pertemuan ketiga ini harus posisinya pada pertemuan pertama, karena dari urutan tersebut memang saya berikan lebih awal pada segmen pasarnya. Jadi mengenai manajemen pemasaran sendiri, filosofi manajemen pemasaran akan saya sampaikan pada pertemuan ketiga. Yang pertama kemarin yang sudah saya sampaikan adalah pasar dan pemasaran. Sekarang tentang makna atau arti manajemen pemasaran. Jadi tujuan pembahasan menjelaskan arti atau makna serta fungsi manajemen pemasaran untuk mempertajam konsep atau inti manajemen pemasaran, menguraikan tentang filosofi manajemen pemasaran. Jadi nanti akan bisa mengimplementasikan tentang apa itu manajemen pemasaran seutuhnya. Jadi di sini saya menyampaikan satu arti manajemen pemasaran itu sendiri. Apa arti manajemen pemasaran? Yaitu berasal dari dua kata, manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, pengendalian, program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu menurut Kotler dan Armstrong. Manajemen sendiri yaitu planning, perencanaan, merencanakan. Jadi apabila ada manajemen berarti merencanakan, menyusun, menata, memprogram. Ya, itu manajemen. Pengorganisasian, penggerakan, actuating, dan pengawasan. Jadi, paket manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Makna yang sebenarnya itu paket dari kata manajemen pemasaran. Jadi kalau ada manajemen pasti ada perencanaan, planning, penataan, penyusunan. Bagaimana? Semua itu harus melalui manajemen. Tanpa manajemen tidak akan menghasilkan tujuan. Ya. Apa saja harus ada manajemennya? Bentuk apa saja harus melalui manajemen. Jadi manajemen pemasaran suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, harus dilaksanakan. Kalau sudah direncanakan,
harus dilaksanakan yang sudah diprogramkan tadi, yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Contohnya, andai kalian mempunyai perusahaan, persiapkan waktu untuk merencanakan, untuk menyusun, memprogramkan apa yang harus dikerjakan. Dari susunan pertama, pasti akan menentukan kapan harus dilaksanakan program tersebut, berapa biaya yang harus dikeluarkan, siapa yang harus menjalankan, terus kemana tujuan untuk rencana-rencana tersebut. Ya. Setelah pelaksanaan atau pengimplementasian harus ada pengawasan, harus dikoordinir, harus suatu saat ada keteledoran, harus ada pengendalian dari manajemen tersebut. Jadi ini paket manajemen pemasaran itu ya ada koordinir, ya ada pengawas, ya ada yang melaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Itu secara paket manajemen pemasaran. Kalau menurut William John Sasson, yaitu manajemen pemasaran, suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa, baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Itu menurut William. Jadi memfokuskan manajemen pemasaran itu pasti suatu bisnis. Kalau enggak bisnis ya namanya bukan pemasaran. Kalau apapun bentuknya bisnis, meskipun itu bisnis jasa. Rumah sakit termasuk bisnis tidak? Termasuk bisnis, itu merupakan bisnis jasa, produk jasa. Ya, itu paket dari makna manajemen pemasaran. Sekarang menginjak pada fungsi. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh beberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Ini kemarin sudah saya sampaikan mengenai segmen pasar. Jadi harus ada analisis, harus ada riset. Jadi pemasaran kedua itu isinya seperti ini, ya. Fokus pada manajemen pemasaran dan memantapkan analisisnya, arti dan makna implementasinya. Jadi fungsi manajemen pemasaran yang pertama seperti itu. Yang fungsi manajemen pemasaran kedua yaitu analisis pengendalian. Tadi perencanaan, sekarang pengendalian. Apa toh yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah mengukur hasil, mengevaluasi hasil, mengambil tindakan perbaikan. Nah, implementasi ini adalah penting. Menjalankan rencana atau menjalankan program itu harus betul-betul tertib, runut dari awal sampai akhir.
Ya, tadi implementasi ya, harus tertib. Implementasinya begitu. Ada yang terlewatkan, itu ada pengendalian, ada pengawasan. Planning, perencanaan, yaitu mengembangkan rencana strategik, rencana pemasaran. Ini menurut Butler. Ini yang kedua, ini makna dari, arti dari manajemen pemasaran. Itu betul-betul harus kalian pahami tentang manajemen pemasaran. Yang ketiga, fungsi manajemen pemasaran yaitu perencanaan pemasaran, menentukan segala sesuatu sebelum dilakukan. Kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi tujuannya apa, strateginya bagaimana, kebijaksanaannya serta taktik atau strategi pasar yang dijalankan. Ya. Tujuan perencanaan yaitu meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada satu perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun di luar perusahaan tidak menentu. Karena tujuan organisasi sudah difokuskan, maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan. Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah difokuskan dengan segala biaya-biayanya. Jadi matang, rencana itu harus matang. Implementasinya tinggal klik. Tinggal manut pada perencanaan tadi. Ya. Intinya program pertama itu kalau implementasi yang penting tertib, manut ya. Rencana pemasaran terrinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merek. Yang fungsi keempat yaitu kegiatan pengendalian, evaluasi, pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana awal, rencana tahunan, rencana periodik, dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Jadi pengendalian itu ya dari awal perencanaan itu tahap-tahapnya dievaluasi semua, dikoreksi berapa biaya yang dikeluarkan sebanding tidak, bagaimana pengerjaannya di luar, implementasinya di luar, di pasar, maksudnya di pasar bukan di luaran, ya bagaimana. Nah itu harus ada evaluasi. Dalam manajemen pemasaran, kegiatan ini juga mencakup penentuan produk, wilayah, pasar, dan saluran yang berbeda yang dapat mendatangkan laba. Pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi pasar dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi dan program pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat dan setiap perusahaan harus secara periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan. Jadi harus ada evaluasi ulang secara bertahap. Itu dari fungsi-fungsi yang keempat tadi. Sekarang apa toh makna dalam filosofi manajemen pemasaran 1?
manajemen pemasaran yang pertama, maksudnya filosofi yang pertama itu apa dalam manajemen pemasaran? Satu, yaitu membuat konsep. Konsep intinya konsep apa? Yaitu konsep produksi. Kalau jasa ya konsep dalam mendirikan produk jasa. Konsep falsafahnya yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan. Itu manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep ini adalah yaitu falsafah paling tua yang digunakan dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada dua situasi. Situasi pertama, bila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya. Situasi yang kedua, terjadi kalau biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Akan tetapi perusahaan yang bekerja dengan falsafah ini menghadapi risiko tinggi dengan fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri. Bila perusahaan berusaha menurunkan harga, yang pasti dilupakan adalah kualitas. Wah, kalau harganya diturunkan, pasti akan mengurangi kualitas. Tidak bisa tidak kalau tidak mengurangi kualitas. Jadinya apa? Akan rugi. Padahal yang diinginkan konsumen adalah harga rendah dengan kualitas bagus atau kualitas yang menarik atau kualitas yang memuaskan. Itu situasi yang kedua apabila biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkan harga. Untuk filosofi yang kedua, filosofi manajemen pemasaran yang kedua yaitu konsep produk. Apa konsepnya? Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu atau kualitas, kinerja, dan penampilan terbaik. Oleh karena itu, suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Nah, kalau berkesinambungan seperti itu, harus ada trik-trik, strategi, kiat-kiat. Itu kemarin kiat-kiat promosi sudah. Nah, ini ya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan. Juga termasuk perbaikan tenaganya, SDM-nya. Bagaimana bisa menarik, bagaimana bisa membuat pelayanan terbaik, bagaimana untuk memajukan pengembangan perusahaan. Nah, itu penting juga. Itu konsep produk. Ada konsep penjualannya juga dalam falsafah bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Contoh, ensiklopedia, asuransi, dan lain-lain. Industri ini harus mahir dalam melacak calon pelanggan dan menjual manfaat produk kepada konsumen secara khusus. Tujuannya adalah menjual yang perusahaan buat, bukan produk apa yang dibutuhkan masyarakat atau konsumen. Jadi
Yang dibutuhkan itu bukan konsumen. Perusahaan buat produk yang dibutuhkan masyarakat yang dengan tujuan itu menjual manfaat produk tersebut. Untuk filosofi manajemen pemasaran yang ketiga, yaitu tadi konsep penjualan. Satu, konsep inti itu konsep produk, konsep penjualan. Sekarang yang ketiga, konsep pemasaran. Bagaimana falsafah dalam manajemen pemasaran. Ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi itu tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Itu konsep dari pemasaran, falsafah atau filosofi. Namanya seperti itu. Ya. Kemungkinan konsep ini membingungkan bila dibandingkan dengan konsep penjualan. Karena penjualan kan untuk mencari keuntungan. Mengapa konsep pemasaran mulai diberlakukan? Apabila penjualan mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, biaya penjualan meningkat, perusahaan mendapati pengeluaran mereka untuk iklan, promosi, penjualan terasa lepas kendali, sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan audit pemasaran, untuk menyempurnakan konsep mana yang akan dipakai. Jadi itu perusahaan yang mengkhawatirkan, jadi perlu konsep pemasaran. Itu adalah kebutuhan perusahaan yang sudah akan goyah. Filosofi yang keempat adalah konsep pemasaran berwawasan sosial. Falsafahnya yaitu bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, menentukan keinginan dan minat pasar, serta menyerahkan kepuasan yang didambakan. Itu secara lebih efektif dan efisien dari pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen atau menjaga suatu hubungan baik oleh konsumen dan masyarakat. Konsep ini mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran mereka. Hal ini agar dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan 3 faktor yang penting, yaitu faktornya apa dalam penjualan, dalam pemasaran ya. 1, laba pasti itu nomor 1. Laba perusahaan. Pemuas keinginan konsumen, jadi menjadi kepuasan konsumen. Dan untuk kepentingan publik. Kalau publik sudah penting, itu akan setiap saat dibutuhkan. Tuh. Kalau konsumen sudah puas, pasti akan mencari lagi dan membeli lagi. Nah, dari perusahaan sendiri, pasti untuk mencari keuntungan perusahaan. Itu dari filosofi yang keempat. Ya, ini merupakan paket dan strateginya masuk. Manajemen strategi dalam pemasaran terdiri dari itu, strategi pemasaran, strategi produk, jasa, strategi penentuan harga, strategi distribusi, plus strategi promosi. Ya, kemarin sudah dari promosi sudah, kiat-kiatnya sudah. Ya, itu merupakan bauran marketing mix, itu nggak bisa dipisahkan. Satu paket berjalan bareng. Masuk dalam manajemen pemasaran. Jangan berdiri sendiri-sendiri. Itu satu paket.
tidak bisa lari sendiri, tidak akan berhasil. Pasti itu. Ya. Pasti dia akan berhasil. Strategi produk S1 itu tadi yang strategi produk mengetengahkan yaitu cara perusahaan memperoleh pendapatan, memperoleh laba. Definisi produk secara luas mencakup barang secara fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Lagi-lagi pasti yang dapat memuaskan konsumen. Perusahaan harus terus-menerus meningkatkan produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan pelanggan setiap waktu. Jadi perusahaan berusaha menjaga kualitas, menjaga nama, ya, menjaga mutu, reputasi itu perusahaan. Karena apa tujuannya? Memuaskan pelanggan, memuaskan konsumen. Dengan demikian, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan penjualan, pertumbuhan produk, pertumbuhan laba yang tinggi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka untuk berkelanjutan, untuk berlanjut, ya, untuk suatu tujuan utama. Barang produksi untuk melayani konsumen yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Apa? Contohnya apa? Produk konsumen. Produk konsumen convenience good. Produk tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli konsumen, dengan jumlah yang relatif sedikit, gampang diperoleh untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya yaitu sembako. Ada gula, ada beras, ada kopi, ada sabun, ada minyak. Itu gampang diperoleh untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu produk belanja, shopping goods. Jarang dibeli, lebih memperhatikan kualitas dan harga, dan dibandingkan dengan produk saingan. Misal, barang-barang elektronik, yaitu produk spesial, specialty goods, merupakan barang mewah. Keputusan membeli didasarkan kepada pilihan pribadi, bukan karena persaingan harga. Misalnya jam tangan Rolex, mobil Alphard, itu merupakan pilihan pribadi. Nggak ada persaingannya. Nah, itu suatu berkelas, yaitu membeli itu merupakan high class. Bauran produk. Bauran produk adalah variasi atau rangkaian dalam produk yang dijual atau diperdagangkan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Variasi atau rangkaian produk itu berkembang terus-menerus untuk mencapai yaitu profitabilitas tertentu tanpa tergantung kepada satu jenis produk saja. Itu bauran produk. Iya, bermacam-macam produk. Variasi produk, untuk mengenali variasi produk tersebut dibedakan atas beberapa pengertian. Pengertian dari produk itu sendiri, itemnya yaitu jenis produk tertentu yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang kedua, produk produk line, sekelompok produk yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sama
digunakan secara bersama-sama, dijual pada gulungan yang sama, dijual dengan harga yang relatif sama. Itu produk blend. Yang ketiga, produk mix. Semua produk yang ditawarkan atau dijual suatu perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut. Produk mix itu apa aja? Mengidentifikasi target pasar. Itu usaha-usaha pemasaran selalu ditargetkan pada target pasar tertentu yang merupakan kelompok individual atau organisasi yang memiliki karakteristik yang sama dan mungkin akan membeli produk tertentu. Target pasar secara luas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pasar konsumen, 2. Pasar industri. Itu target pasar. Ada 2 targetnya. Kalau konsumen itu pasti individu. Kalau pasar industri berarti itu organisasi. Ciri-ciri pasarnya yaitu target pasar konsumen, yaitu ciri pasar konsumen itu individu atau rumah tangga yang membeli dan menginginkan barang atau jasa untuk dikonsumsi, yaitu dinikmati oleh konsumen. Konsumen itu penikmat akhir dari produk yang perusahaan buat. 1. Membeli dalam jumlah relatif sedikit. Frekuensi pembelian barang sering. Barang yang dibeli biasanya barang konsumsi. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa contohnya adalah kebutuhan hidup atau sembako, bisa beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Yang contoh kedua yaitu ciri pasar industri. Ciri pasar industri yaitu pasar yang menghasilkan barang terdiri dari industri dalam organisasi. 2. Barang yang dibeli adalah barang untuk dimasukkan dalam proses produksi. Yang ketiga, membeli dalam jumlah yang relatif banyak. 4. Yang keempat, syarat pembelian banyak. Itu yang keempat. Nah, untuk sesi ini memang saya bisa memberikan satu bab tentang filosofi, fungsi, manajemen pemasaran. Saya mengharapkan agar kalian meskipun teori lewat daring itu kurang memuaskan, kurang bisa saling diskusi, kurang bisa saling head to head atau bagaimana cara penjualan, bagaimana tip-tip penjualan yang bagus, bagaimana implementasikan, karena dengan pengembangan ilmu ada perubahan market. Marketnya market apa? Sekarang market e-commerce dan online itu harus ada tip-tipnya sendiri juga. Tidak sama dengan pemasaran konvensional. Jadi pemasaran tradisional itu harus bertatap muka, tetapi kalau ini sudah ada pengembangan pasar e-commerce, saya sudah punya konsepnya, nanti juga akan saya sampaikan tentang pemasaran e-commerce. Dalam pemasaran itu bisa kalian mengembangkan strateginya sendiri, tidak harus mengacu pada teori-teori yang disampaikan, tetapi mengacu, tapi Anda bisa mengembangkan bagaimana atau lebih efisien, mungkin lebih efektif atau lebih sedikit biaya yang dibutuhkan, atau dengan trik bagaimana
menyesuaikan keberadaan pasar, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ya. Pemasaran itu relatif objektif. Secara sosial kalian harus bisa menjaga etika juga dalam tidak semata-mata kaku. Di dalam manajemen pemasaran tuh luwes, ya, tidak kaku. Kalau kaku, hasilnya tidak akan memuaskan. Kalau sudah hubungan baik dengan pelanggan, itu juga harus luwes, ya. Ada toleransi, ada senyum sapa. Itu tip-tip pemasaran banyak. Kalian seorang pengusaha atau bisnis itu harus bisa melogika. Logikanya bagaimana kalau saya dengan jangka panjang dan dengan tujuan usaha itu apa. Itu sebagai materi yang kami sampaikan dalam manajemen pemasaran 2 sore hari ini. Saya mengenai tip untuk sore hari ini, tip for today, tip untuk hari ini yaitu tak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa melalui kerja keras. Ini pasti, tanpa kalian kerja keras, tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Santai-santai itu kalah dengan waktu. Waktu sudah berjalan, Anda akan santai-santai. Kalian sudah masuk di dalam Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Manajemen yang kalian pilih itu harus bisa menerapkan dalam lapangan atau bisa menerapkan di dalam bisnis. Mungkin kalau kita tatap muka, kami bisa akan memberikan trik-trik secara tidak pakai teori. Bagaimana ada itu. Saya punya konsepnya banyak. Konsep yang ditekan banyak untuk marketing yaitu tradisional atau marketing yang nyata, konvensional, tidak marketing lewat e-commerce atau lewat belanja online. Itu yang bisa disampaikan kalau tatap muka, kalau seperti ini waktu terbatas. Kami cukupkan sekian, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.